Dostoyevsky, seorang penulis dari Rusia. Dia menggambarkan satu dialog tentang hell, tentang neraka. Fathers and teachers, I ask, what is hell? I answer, suffering on account of the impossibility to love any longer. Penderitaan karena tidak mungkin untuk mengasihi lagi. Biasa kita menggambarkan neraka sebagai siksaan, ya, kesulitan, suffering dan sebagainya. Memang Alkitab ada menggambarkan seperti itu, ya, kertak gigi dan sebagainya. Tapi mungkin terutama yang kita pikirkan adalah siksaan fisik, begitu kan ya. Padahal yang sebetulnya tidak kalah menakutkan itu adalah siksaan jiwa. Ya. Saya selalu tertarik dengan konsep neraka dan konsep surga yang ada kaitannya dengan yang di sini, begitu ya. Ada certain foretaste atau cip-cipan yang bisa terjadi di sini dan sekarang sebelum orang itu nanti mengalami di dalam kekekalan, either itu surga atau itu neraka. Neraka itu adalah tempat di mana orang mungkin masih bisa mencicip semacam perasaan kasih semacam, ya. Kita tahu dari mana? Dari Alkitab sendiri. Alkitab waktu mengatakan gambaran ini, ya, orang kaya Lazarus, ya, Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya di neraka. Lalu di situ digambarkan orang kaya itu seperti punya semacam kasih, begitu ya. Lalu dia memikirkan, waduh, bagaimana anggota keluarga saya, tapi impossibility to love any longer. Kasihnya ada, objeknya nggak ada. Kemungkinannya tidak ada. Itu betul-betul kontradiksi. Selagi kita dalam dunia, kita bersyukur ada orang-orang yang masih bisa kita kasihi. Bukan cuma bersyukur karena saya ini yang mengasihi, tapi ada orang yang kita bisa layani, ada orang yang kita bisa kasihi. Ya. Sayangnya orang-orang modern, orang-orang kontemporer lebih suka nggak diganggu, lebih suka hidup sendiri. Makin orang lain nggak campur, kayaknya seperti kayak makin surga. Itu bukan makin surga, makin neraka sebetulnya kalau dalam konsep Alkitab. Karena manusia itu adalah makhluk relasi, dan kasih itulah yang membuat manusia bisa mewarnai relasi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Relasi yang benar, ya, relasi yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan ini ya, teknologi ini, saya nggak mungkin ada relasi kasih. Kalaupun ada, relasi kasihnya itu garing, cuma one sided, asimetri, cuma saya kepada dia nggak mungkin membalas cinta kasih saya. Ini hubungannya pelan-pelan jadi impersonal. Waktu saya banyak diwarnai oleh hubungan impersonal, akibatnya adalah saya pelan-pelan jadi impersonal. Akibatnya terjadi depersonifikasi di dalam kehidupan saya, pelan-pelan jadi depersonified, jadi bukan lagi pribadi, pelan-pelan jadi manusia yang dingin, yang nggak ada pribadinya, ya, nggak bisa mencintai, nggak ada belas kasihan, nggak ada kepedulian, ya, jadi melihat orang lain seperti melihat barang atau melihat instrumen mungkin, ya, yang bisa diperalat dan sebagainya. Orang seperti itu, meskipun dia masih berada dalam dunia, dia sudah mencicipi semacam neraka. Gak salah, Dostoyevsky mengatakan kalimat itu bukan firman Tuhan, tapi sangat-sangat tepat waktu menyelidiki, waktu menggambarkan sebetulnya salah satu substansi yang terpenting, gambaran yang terpenting dalam neraka itu apa? Indeed adalah the impossibility to love any longer.